Kalau saya bilang Siberia di zaman es, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin hamparan es putih yang luas ya. Betul, hamparan es yang sunyi tak berujung kan? Tapi sumber-sumber yang kita bahas kali ini melukiskan dunia yang sama sekali berbeda. Bukan sekedar es kosong. Jauh dari itu, bayangkan sebuah dataran luas, kering, dan sangat dingin yang disebut Stepa Mamut. Dan disinilah, di sebuah situs bernama Yana, Di lingkaran Arktik ya? tepat jauh di dalam lingkaran Arktik, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengguncang pemahaman kita. Manusia modern. Ya, manusia modern sudah tinggal dan berburu di lingkungan brutal ini setidaknya 30.000 tahun yang lalu. Jauh lebih awal dari yang kita duga. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar kan? Gimana caranya mereka bisa bertahan di sana dan apa yang terjadi setelahnya? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Sumber-sumber ini pada dasarnya menyajikan sebuah narasi epik. Bisa kita sebut dari rusak kutub ke padi. Saya suka judulnya. Ini kisah perjalanan manusia di Asia Utara dan Timur. Sebuah cerita tentang adaptasi dan inovasi yang luar biasa. Oke, jadi kita akan mulai dari mana dulu? Kita akan mulai dari para pemburu tangguh di puncak dunia yang beku. Lalu kita coba pecahkan teka-teki arkeologis di Tiongkok. Yang membingungkan itu ya? Betul, yang membingungkan para ahli selama puluhan tahun. Dan akhirnya kita akan lihat bagaimana sebutir padi memulai sebuah revolusi yang membentuk wajah Asia Timur seperti sekarang. Oke, kita mulai dari tempat paling ekstrim dulu. Puncak zaman es terakhir, sekitar 21.000 tahun yang lalu. Situs Malta di Siberia. Ya, ada budaya Malta ini yang bikin saya takjub itu bukan cuma kemampuan mereka bertahan dari dingin yang bisa membekukan tulang. Tapi apa yang mereka hasilkan? Tepat. Apa yang mereka ciptakan di tengah semua itu? Sumber Anda menyebutkan temuan patung-patung kecil dari gading mamut. Bisa ceritakan lebih detail? Tentu, ini bukan sekedar ukiran biasa. Bayangkan, arkeolog menemukan sekitar 30 patung kecil manusia. 30? Iya, kebanyakan wanita dengan bentuk tubuh yang dilebih-lebihkan, mirip seperti patung Venus yang terkenal di Eropa. Oh, saya tahu. Mereka juga menemukan lebih dari 50 ukiran burung yang sangat detail. Ada angsa, ada bebek, semua dari gading. Ini menunjukkan pengamatan yang tajam terhadap alam. Dan kemampuan artistik yang tinggi pastinya. Betul. Dan yang paling misterius, ada satu plakat gading berlubang dengan ukiran pola spiral yang, wah, rumit sekali. Pola spiral? Untuk apa itu? Nah, beberapa ahli berspekulasi ini bukan sekedar hiasan. Pola itu mungkin semacam kalender. Atau bahkan peta perdukunan yang menggambarkan perjalanan spiritual. Luar biasa. Saya coba bayangkan, di tengah suhu minus puluhan derajat, saat fokus utama seharusnya cuma cari makan dan gak mati kedinginan, Iya, bertahan hidup. mereka justru meluangkan waktu dan energi untuk mengukir gading mamut dengan detail serumit itu. Ini mengatakan sesuatu yang mendalam tentang siapa kita sebagai manusia ya. Anda menangkap esensinya. Kebutuhan akan simbol, seni, dan makna itu kayaknya sama mendasarnya dengan kebutuhan akan kehangatan. Tepat. Itu menunjukkan mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka membangun sebuah dunia budaya yang kaya, dan yang lebih menarik lagi, gema dari cara hidup mereka itu Masih ada. masih bisa kita lihat pada masyarakat modern, seperti suku Evenki, para pengembala rusa kutub nomaden di Siberia. Ah, benar. Ini koneksi yang menarik. Jadi, apa rahasia suku Evenki yang mungkin juga dimiliki oleh para pemburu mamut itu? Selain tekad yang kuat tentunya. Rahasianya ada pada satu hewan, rusa kutub. Hubungan mereka dengan rusa kutub itu simbiosis total. Simbiosis ya? Pertama, pakaian. Bulu rusa kutub itu salah satu insulator alami terbaik di dunia. Rambut pelindungnya itu berongga, jadi setiap helainya menjebak udara. Menciptakan lapisan pelindung yang sangat efektif. Betul. Sepatu bot buatan mereka dari kulit dan bulu rusa kutub konon lebih hangat daripada sepatu bot modern berteknologi tinggi manapun. Jadi mereka memakai pemanas portabel alami gitu ya? Tapi gimana dengan energi dari dalam? Pasti butuh bahan bakar yang luar biasa. Tepat sekali. Disinilah diet berperan. Diet tradisional mereka sangat tinggi daging dan lemak. Pasti. Laju metabolisme basal tubuh. Artinya, tubuh mereka secara alami membakar lebih banyak energi. Dan efek sampingnya adalah panas. Persis, mereka punya semacam pemanas internal yang terus menyala. Gaya hidup mereka pun sepenuhnya selaras dengan hewan ini. Mereka nomaden, terus mengikuti migrasi kawanan rusa kutub.
yang bisa mencium lumut di bawah salju itu kan? Benar. Manusia dan hewan bergerak bersama sebagai satu kesatuan untuk bertahan hidup. Adaptasi di Siberia itu kan soal menaklukkan dingin. Tapi kalau kita geser ribuan kilometer ke selatan, ke Tiongkok, sumber Anda menunjukkan teka-teki yang beda banget. Bukan soal cuaca, tapi soal teknologi. Betul. Di satu sisi, ada perdebatan besar soal asal-usul manusia di sana kan? Iya, betul. Selama bertahun-tahun, ada perdebatan sengit. Di satu kubu, ada ilmuwan seperti Profesor Wu Xinji yang mengajukan teori kontinuitas regional. Kontinuitas regional, maksudnya? Mereka melihat fosil-fosil kuno seperti manusia Peking, lalu melihat manusia modern di Tiongkok, dan mereka melihat adanya kesinambungan fitur fisik. Contohnya seperti apa? Misalnya bentuk gigi seri yang seperti sekop, atau tulang pipi yang khas. Bagi mereka, ini bukti kalau manusia modern di Tiongkok berevolusi secara lokal dari Homo erectus. Oke, itu terdengar masuk akal dari segi anatomi. Tapi teka-tekinya di mana? Teka-tekinya ada di peralatan batu mereka. Begini, ketika manusia modern tiba di Eropa sekitar 40.000 tahun yang lalu, mereka bawa paket teknologi canggih. Yang disebut Upper Paleolithic itu? Ya, bilah-bilah batu yang ramping, pisau efisien, itu lompatan teknologi yang jelas. Anehnya, di Tiongkok dan Asia Timur selama puluhan ribu tahun, peralatan batu mereka nggak banyak berubah. Terlihat sederhana dan kuno, gitu ya? Persis. Jadi pertanyaannya, jika mereka manusia modern yang cerdas, kenapa peralatan batu mereka tampak begitu primitif? Nah, ini dia. Apa mereka tertinggal secara teknologi? Rasanya aneh kan? Ini kontradiksi yang besar. Kontradiksi sekali. Dan disinilah sebuah ide brilian muncul untuk memecahkannya. Hipotesis bambu. Hipotesis bambu. Teorinya sederhana namun revolusioner. Mungkin masyarakat kuno di sana nggak terlalu fokus pada batu karena mereka punya sumber daya lain yang jauh lebih serbaguna. Bambu. Tepat. Bambu yang ringan dan efisien. Tunggu dulu. Maksud Anda semua alat canggih mereka terbuat dari bambu dan sekarang sudah lenyap karena membusuk. Itu benar-benar mengubah cara kita melihatnya ya. Tapi gimana kita bisa membuktikan sesuatu yang sudah nggak ada? Ini bagian yang paling cerdik. Ada arkeolog Australia Joe Kaminga yang melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen apa? Dia mengambil serpihan batu yang paling sederhana, jenis yang mungkin akan dianggap sampah. Hanya dalam beberapa menit, dengan serpihan kasar itu, ia berhasil bikin berbagai macam perkakas bambu. Wow! Dia bikin wadah, tali, dan yang paling mengesankan, sebilah pisau bambu yang sangat tajam. Dan untuk membuktikannya, Dia coba pakai. dia dengan mudah memotong-motong karkas ayam dengan pisau bambu buatannya itu. Luar biasa? Jadi peralatan batu yang primitif itu sebenarnya bukan produk akhir. Bukan. Melainkan alat untuk membuat alat lain yang lebih canggih. Apa ada bukti tidak langsung yang tersisa? Seberapa kuat teori ini? Pertanyaan bagus. Salah satu bukti kuncinya adalah kilap silika, jejak mikroskopis yang tertinggal di tepi alat batu setelah dipakai memotong tanaman kaya silika seperti bambu. Jadi ada jejaknya ya? Memang ini bukti tidak langsung, tapi hipotesis ini sangat kuat karena berhasil menjelaskan anomali yang puluhan tahun nggak terpecahkan. Menyatukan semua kepingan puzzle. Persis. Mereka bukan kurang inovatif. Mereka justru sangat cerdas dan efisien, pakai material yang paling tepat. Kita aja yang selama ini cari di tempat yang salah. Oke, jadi misteri peralatan batu terpecahkan oleh bambu. Cerdas sekali. Mari kita kembali ke perdebatan besar tadi. Kontinuitas regional versus keluar dari Afrika. Ya, Kalau bambu menjelaskan teknologinya, apa yang akhirnya menyelesaikan perdebatan asal-usul manusianya? Disinilah genetika masuk ya. betul sekali. Genetika benar-benar menjadi penentu. Sumber kita menyoroti penelitian dari Profesor Jin Lee di Shanghai. Apa yang timnya lakukan? Mereka melakukan analisis genetik besar-besaran. Mereka melihat dua penanda, kromosom Y yang diwariskan dari ayah dan DNA mitochondria atau mTDA yang dari ibu. Jadi melacak garis keturunan ayah dan ibu secara terpisah. Tepat, jauh ke masa lalu. Dan hasilnya sangat jelas. Apa yang mereka temukan? Setiap satu dari puluhan ribu sampel yang mereka uji menunjukkan garis keturunan yang bisa dilacak kembali ke Afrika. Semuanya. Semuanya. Tidak ada satupun jejak genetik yang tersisa dari Homo erectus kuno seperti manusia Peking dalam genom orang Tiongkok modern.
Wah, itu telak sekali berarti. Sangat telak. Menurut Profesor Jin, datanya secara eksklusif mendukung hipotesis keluar dari Afrika. Manusia modern tiba di Asia Timur sebagai pendatang. Sama seperti di Eropa, Iya, dan pola genetiknya menunjukkan penyebaran yang jelas dari selatan ke utara. Seolah para penjelajah pesisir ini perlahan-lahan bergerak ke pedalaman. ini menyelesaikan satu misteri besar, tapi langsung membuka misteri lain soal ciri khas wajah Asia Timur. Ah, iya. Mitos populer kan bilang itu adaptasi terhadap dingin di Siberia. Tapi ternyata itu nggak benar. Sama sekali tidak. Mitos itu sudah lama terbantahkan. Ada penelitian yang secara spesifik membandingkan suhu wajah orang Jepang dan Eropa dalam kondisi dingin. Dan hasilnya? Nggak ada perbedaan termal yang signifikan. Jadi kalau bukan karena iklim, lalu dari mana asalnya? Jawabannya, sekali lagi, bukan dari biologi adaptif. Melainkan dari sebuah revolusi budaya. Tepat. Dan inilah babak terakhir dari kisah dari rusa kutub ke padi. Revolusi padi. Revolusi padi. Kita sering berpikir pertanian dimulai di Timur Tengah dengan gandum. Tapi di Tiongkok, revolusi pertanian lain terjadi secara independen. Di sekitar lembah Sungai Yangtze. Apa yang ditemukan di sana? Arkeolog menemukan situs pemukiman kuno dengan bukti-bukti penting, batu gerinda, dan yang terpenting, butir-butir padi. Padi liar awalnya. Awalnya liar, tapi seiring waktu ukuran butirannya di situs yang lebih muda terlihat semakin besar. Tanda yang jelas dari proses domestikasi. Manusia secara aktif memilih dan menanam varietas terbaik. Benar. Saya bisa membayangkan bagaimana itu dimulai. Tapi gimana caranya sebutir padi bisa mengubah demografi dan bahkan penampilan fisik satu benua? Rasanya lompatannya jauh sekali. Lompatannya memang masif, dan kuncinya adalah matematika populasi. Sebelum pertanian, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul. Populasinya kecil dan tersebar. Karena butuh wilayah yang sangat besar untuk cari makan. Tepat, pertanian padi mengubah segalanya. Tiba-tiba dari sebidang tanah yang relatif kecil, Anda bisa menghasilkan surplus makanan yang luar biasa. Dan surplus itu memicu ledakan populasi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Desa-desa berubah menjadi kota. Jadi ini soal jumlah, kekuatan angka. Persis. Kelompok petani padi ini dengan jumlah mereka yang terus bertambah pesat mulai menyebar. Mereka butuh lahan baru. Jadi mereka ekspansi ke segala arah. Betul. Ke selatan, utara, timur. Dan saat mereka menyebar, mereka nggak hanya bawa teknologi bertani. Mereka juga bawa gen mereka, bahasa mereka, budaya mereka. Dan mereka menggantikan populasi pemburu pengumpul lokal yang jumlahnya lebih sedikit. Bukan karena adaptasi terhadap dingin, tapi karena keberhasilan demografis yang luar biasa dari cara hidup mereka. Jadi, kita sudah menyelesaikan sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari kem-kem beku para pemburu mamut di Siberia, yang menciptakan seni indah. lalu kita memecahkan misteri peralatan batu di Tiongkok yang ternyata menyembunyikan dunia teknologi bambu yang cerdik. Sangat cerdik. Dan akhirnya, kita menyaksikan bagaimana sebutir padi memulai revolusi yang benar-benar membentuk kembali genetika dan budaya separuh dunia. Ini kisah tentang ketahanan, kecerdikan, dan kekuatan transformatif dari sebuah inovasi. Betul. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Sumber-sumber ini menunjukkan dengan jelas bagaimana satu inovasi, domestikasi padi, bisa memicu pergeseran populasi yang dahsyat. Dan mengubah wajah masyarakat manusia secara fundamental. Tepat. Pertanyaannya adalah, inovasi apa di zaman kita sekarang? Mungkin kecerdasan buatan, mungkin rekayasa genetika, atau sesuatu yang lain yang sedang diam-diam melakukan hal yang sama di bawah permukaan. Apakah kita sebenarnya sedang berada di tengah-tengah revolusi serupa? Yang akan membentuk kembali dunia untuk generasi mendatang tanpa kita sadari sepenuhnya.